Sejak tahun 1993, Jepang telah membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk bekerja sambil menimba ilmu yang biasa disebut dengan program magang. Untuk mengikuti program magang tersebut, kandidat harus mengikuti berbagai pelatihan di Indonesia. Pelatihan yang meliputi penguasaan bahasa, budaya, dan tata cara hidup di Jepang. Bagaimana cara magang ke Jepang? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni yang pertama adalah memilih lembaga penyedia pemberangkatan, kemudian melakukan pendaftaran. Yang kedua ialah pemberkasan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni persyaratan umum, yaitu pria dan wanita usia 19 sampai 28 tahun, tinggi minimal 150 cm untuk wanita dan 160 cm untuk pria. Tidak berkacamata, tidak bertindik, tidak bertato, tidak terlibat tindak kriminal, bebas narkoba, rambut rapi, tidak berkumis, dan tidak berjenggot. Untuk persyaratan administrasi, yaitu formulir pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, fotokopi KTP, kartu kuning, pas foto terbaru, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, dan SKCK. Yang ketiga, kandidat diwajibkan melaksanakan medical check up. Yang keempat, kandidat melakukan pendidikan bahasa Jepang minimal 3 bulan. Langkah selanjutnya merupakan wawancara yang dilaksanakan dengan pihak internal dan pihak lembaga penerima. Apabila kandidat dinyatakan tidak lulus, maka kandidat bisa mengulang pelatihan bahasa kembali. Bagi kandidat yang lulus, tahap selanjutnya merupakan pemeriksaan kesehatan terakhir, kemudian dilakukan pemantapan selama 3 bulan. Setelah menyelesaikan pemantapan, kandidat sudah siap berangkat ke Jepang. Sampainya di Jepang, kandidat akan dijemput oleh pihak Jepang di bandara dan kembali mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang selama 1 bulan. Setelah pelatihan 1 bulan selesai, barulah pemagang siap untuk bekerja langsung ke lapangan. インドネシア人の技能実習生はすでに1年3ヶ月が経っています。最初彼らを受け入れた時の印象はどうでしたか？本当におとなしい、物静かな子たちだなという感じでした。とても優しくていい感じでしたよ。去年の春に受け入れ、1年乗り越えてもうすぐ1年半が経とうとしております。彼らは日本語も慣れ、仕事も慣れてきたかと思います。インドネシア人の技能実習生の仕事の覚え方はいかがでしょうか？やはり若いので仕事をよく覚えると思います。体も機敏に動きますので大変助かってますよ。インドネシア人の技能実習生は日本人の従業員と同じように早朝から出ることもありますし、土日が祝日でないこともありますが、彼らの仕事の様子はいかがでしょうか？はい、真面目に非常に文句言わずに働いてくれますので、社員も、本当に助かっております。からインドネシア人の技能実習生を継続して採用したいと思われますか？はい、お願いするんだったらインドネシアの子がいいですよね。はい。もし今の技能実習生が終了したら、次は特定技能などの他の資格で採用したいと思っておりますか？はい、ぜひ日本に残って会社の中でもリーダー的な役割を担っていっていただければ、ありがたいです。はい、ありがとうございます。では最後に、彼らはまだあと1年半御社の社員として働くことになります。彼らの今後、または彼らの将来に期待することを教えてください。まず日本にいてもインドネシアにいても自分の人生ですので、とにかく一生懸命やっていろいろ知識を習得して、将来の糧にしていただければいいと思います。そうですね。率直に申し上げれば、やっぱり弊社のインドネシア工場、いつかインドネシアに戻られた際には、弊社の工場で、主力として、活躍していただきたいというのが、率直な思いですね。インドネシア戻られた後、
この日本で学んでいただいた、技術ですとか、知識、こういったところを生かして活躍していただけることを期待をしております。Boleh Mas Kiki ceritakan singkat bagaimana bisa sampai ke Jepang dan bekerja di Jepang di sektor pertanian? Apakah memang ada silsilah dari keluarga itu sebagai seorang petani atau bagaimana? Saya keluarga itu tidak ada silsilah pertanian, orang tua pun juga tidak ada silsilah pertanian, dan saya tidak mengerti bagaimana Jepang itu, bagaimana kultur di Jepang, bagaimana suasana di Jepang itu. Dan pertama-tama saya cari LPK, yaitu LPK Hamaren. Saya belajar tentang bagaimana cara hidup di Jepang, bagaimana kehidupan di Jepang, dan bahasa Jepang juga di sana. Setelah dari LPK Hamaren, saya juga belajar tentang pertanian yang berada di Cianjur, yaitu di Okiagaru, yaitu salah satu lembaga yang bekerja sama dengan LPK Hamaren untuk mengirimkan petani-petani muda yang ingin berangkat ke Jepang. Dan setelah selesai dari Okiagaru, saya pergi ke Jepang. Sampai di Jepang, saya berada di perusahaan Greenfield Hamamatsu. Di sini saya udah merasa semakin mencintai tentang pertanian, dan saya sangat-sangat kagum dengan pertanian yang berada di Jepang. Begitu banyak mesin-mesin, begitu banyak, ini beda dengan pandangan orang-orang yang di desa. Mungkin pertanian itu tidak seperti yang dipikirkan. Oke, Kiki-san, sudah hampir 2 tahun di Jepang. Bagaimana perasaan Anda akhirnya bisa bekerja dan tinggal di Jepang? Perasaan saya sangat senang, sangat bangga juga pada diri saya sendiri, tentunya kepada orang tua saya juga yang telah mendukung saya, Pak. Dan saya di sini begitu nyaman karena orang-orang di sini juga, terutama di karyawan Greenfield itu begitu sangat terbuka tentang sesuatu yang baru, hal yang baru. Dia mau sharing tentang bagaimana, terutama tentang pertanian, Pak. Ya, Pak, begitu, Pak. Oke, Mas Kiki tadi bercerita bahwa Anda bisa menyenangkan bekerja di Jepang, bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di Jepang. Bagaimana cara beradaptasi dengan perusahaan di Jepang sehingga bisa bekerja dengan baik, menyenangkan, dan bisa betah di Jepang? Bisa sharing kepada kami tips-tipsnya? Memang saya di sini kesulitan tentang bahasa. Bahasa Jepang itu ya kalau dilihat juga menurut saya juga sulit juga. Tapi saya di sini karena saya kerja di sini, Pak. Jadi saya berusaha untuk bisa menggunakan bahasa Jepang, bagaimana bahasa Jepang dan bagaimana kultur Jepang di sini. Dan ya ini orang-orang Kaisa juga itu sangat membantu tentang bahasa, tentang ini sering memberitahukan tentang bahasa, Pak. Dan semua itu yang penting kita ada niat, pasti ada jalan, Pak. Nah, Kak, saya dengar nih dari Sacho Anda bahwa Sacho Anda sangat puas sekali dengan kinerja Anda di perusahaan. Sehingga nanti Anda akan diminta melanjutkan sampai 5 tahun dan juga nanti kelak akan menjadi Tokutegino juga. Apa planning Anda di masa depan Anda di karir Anda? Ya, saya ikut senang Sacho, saya juga puas dengan hasil kinerja saya. Jika Sacho berkenan untuk saya berlanjut ke Tokutegino, saya akan tetap di sini dan ingin mengikuti Tokutegino. Dan untuk masa depan saya ingin mengembangkan pertanian, terutama di Indonesia. Dan saya ingin bagaimana pertanian di Indonesia itu maju, biar bisa bersaing di pasar internasional, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Anda punya cita-cita yang sangat luhur sekali. Ada program kerjasama antara Hamaren dengan Binus University, yaitu kuliah S1 online. Dengan tujuan agar peserta magang bisa meningkatkan skillnya dan mendapatkan gelar S1 selama magang di Jepang. Apa motivasi Anda ikut dengan program ini? Ya, Pak, saya yang jelas kan pertama ingin mengembangkan pertanian di Indonesia dan ingin membawa pertanian Indonesia itu ke kancah internasional, istilahnya kayak gitu, Pak. Nah, di situ saya membutuhkan ilmu manajemen juga, Pak. Maka dari itu, Pak, saya ingin lulus S1 manajemen di Binus, biar supaya saya bisa memanage sebuah pertanian yang bagus bagaimana dan gimana, Pak. Terakhir satu kali boleh ya, Mas Kiki ya,
tolong sampaikan kepada para pemuda Indonesia yang masih berada di Indonesia, apa harapan Anda kepada mereka yang akan berangkat ke Jepang? Dan apa saran Anda kepada mereka yang punya keinginan pergi ke Jepang? Siap Pak. Untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, tetap semangat, jaga nama baik bangsa dan negara serta keluarga. Tetap di sini harus semangat karena di Jepang itu orang Jepang, terutama Sacho di Jepang itu sangat menyukai orang yang sangat ingin berusaha, ingin tahu dan terlalu bersemangat. Dan untuk teman-teman yang ingin berkeinginan pergi ke Jepang, tetap berusaha, jangan takut untuk mencoba. Dimana kita berusaha, di situ pasti ada jalan. Tetap gambarin dasar. Saudara, kita tahu Indonesia adalah negara agraris. Lahan pertanian kita begitu luas, terbentang dari timur hingga barat, tanpa badai, tanpa musim dingin. Kita berharap para pemuda Indonesia yang sedang magang di Jepang kelak kembali ke Indonesia menjadi petani yang profesional, sehingga produktivitas pertanian kita bisa meningkat sekarang. Seharusnya kita bangga menjadi seorang petani di negeri agraris. Jadi pertamanya saya itu bisa ke Jepang itu karena diajak teman, dan akhirnya saya belajar di LPK di Bekasi sekitar kurang lebih 10 bulan. Setelah 10 bulan, dalam 10 bulan belajar itu saya mendapatkan job di Ihara. Jadi waktu itu saya interview di Ihara, saya keterima Pak. Ya dari situ Pak, awalnya saya bisa ke Jepang. Oh ya, berawal Anda tertarik untuk magang ke Jepang. Iya, iya. Belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang di LPK Hamaren Iya, ya? iya Pak. Oh, Betul. iya. Selesai 3 tahun, saya akan meneruskan lagi 2 tahun Pak. Jadi setelah 2 tahun, mungkin saya akan meneruskan 5 tahun dan mungkin ya stay di sini Pak. Oh Ya, gitu. gitu. Jadi Anda tetap Iya. di jangan lupa untuk pulang ke Indonesia membangun Indonesia. Iya, ya. Oke. Di LPK kan sebenarnya udah dididik dari tentang adat budaya dari Jepang, sehingga kita kalau misalkan kita ke Jepang itu sebenarnya kita nggak akan kaget karena di LPK sudah dididik sedemikian rupa sehingga kita akhirnya bisa menyelesaikan budaya tersebut Pak. Kalau pengen ke Jepang, ya paling nggak kita harus belajar dulu budayanya Jepang itu seperti apa. Yang kedua, cari lembaga yang benar-benar terpercaya Pak. Jadi bukan hanya memberangkatkan terus kita pulang bingung mau ngapain Pak. Tapi benar-benar lembaga yang bisa tahu tujuan kita itu mau ngapain di Jepang. Dan yang ketiga, jangan lupa belajar bahasa Pak. Hamaren 日本語学校、共に明るい未来へ。